Wasallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalahu amma ba'd. Pertama sekali, sebelum kita masuk kepada kajian rutin kita, karena momennya masih bulan Syawal, saya mengucapkan kullu am wa antum bi khair minal a'idina wal faizin. Semoga kita semua berada dalam golongan orang-orang yang kembali kepada kebaikan wal faizin, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang menjadi pemenang dalam perjuangan. Mohon maaf juga lahir dan batin. Nah, itulah ungkapan kita selalu ya dalam rangka halal bihalal. InsyaAllah ini Ahad yang keempat. Seperti biasa kita melanjutkan tadabbur ayat Al-Quran dari surat An-Nisa, bagian terakhir yang sudah kita bahas pas pada bulan Ramadan kemarin ba'da asar. Kita sudah membahas juga materi ayat 35 dari surah An-Nisa, yaitu bahwa ada solusi dalam kecekcokan. Kemarin kan sudah saya sampaikan juga data itu ya, data angka perceraian di Indonesia ya. Dan angka perceraian di Indonesia itu didominasi oleh sebab yang paling dominan ya. Sebab yang paling dominan adalah kecekcokan yang berkepanjangan. Nah, itulah selain masalah sebab-sebab yang lain. Tapi tidak diulas di rilis data itu penyebab kecekcokannya apa. Cuma cekcok yang berkepanjangan, inilah angka yang paling banyak, di atas 200.000 kasus per tahun se-Indonesia. Saya tidak dapat datanya berapa rasionya terhadap angka pernikahan, ya kan? Maksudnya rasionya itu saya nggak dapat data itu. Berapa pula angka pernikahan tiap tahun saya juga nggak dapat datanya. Cuma yang saya dapat dari data BPS itu cuma angka perceraian saja, dan trennya naik tiap bulan. Trennya naik tiap tahun. Dikumpulin data per tahun, naik tiap tahun. Trennya begitu. Nikah itu hukumnya halal, dan cerai pun hukumnya halal. Jadi hukum asal nikah itu halal. Ada kondisi sangat dianjurkan seperti sampai ke level sunat nikah gitu. Jadi itulah hukum syariat kita itu. Kita tidak memaknai pernikahan itu sebagai ikatan seumur hidup. Makanya dalam akad nikah tidak ada periode. Haram malah akad nikah kalau dibatasi pakai periode. Seandainya misalnya saya nikahkan kepadamu seumur hidupmu, ada kata seumur hidupmu begitu kan, jadi malah enggak sah akad nikahnya versi kita gitu. Jadi kalau misalnya di Kristen itu enggak boleh bercerai, ya mungkin karena dalam pernyataan kesetiaannya seumur hidup gitu. Jadi kita dalam akad nikah tidak ada penyertaan narasi, redaksi, durasi waktu nggak ada. Malah kalau dikati dengan waktu, justru malah akad nikah menjadi batil, tidak sah. Itulah yang menyebabkan haramnya nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah itu apa membedakannya dengan nikah yang normal? Nikah mut'ah itu limited, dibatasi dengan waktu. Jadi nikah muakkad istilahnya, nikah yang dibatasi dengan waktu, dan itu tidak kita lindungi secara syariat kita di kita kaum muslimin, khususnya ahlu sunnah wal jamaah. Hanya orang Syiah saja yang melindungi itu. Nah, nikah yang dibatasi waktu ini walaupun waktunya panjang seperti seumur hidup atau mungkin selama 100 tahun, meskipun umur manusia rata-rata enggak sampai segitu, tetap tidak sah akad nikahnya, harus tanpa batas waktu.
Nah, oleh karena itu makanya perceraian itu tidak melanggar perjanjian. Ya. Jadi misalnya bercerai itu melanggar perjanjian tidak? Enggak. Jadi enggak disebut perceraian itu melanggar perjanjian. Jadi nikah itu diikat, lalu kalau cerai ya ikatan itu diputus, dibuka, selesai. Kita yang mengikat, kita laki-laki inilah ya, kita yang mengikat, kita juga yang membukanya, membuka ikatan itu dengan cara talak. Nah, solusi talak itu ada. Bahasan tentang talak lengkap di surat Al-Baqarah, justru ayat-ayatnya. Ya. Banyak ayat-ayat membahas tentang bercerai itu di surat Al-Baqarah dan di surat Talak. Dan lebih banyak lagi dibanding surat At-Talaq, lebih banyak mana? Lebih banyak di surat Al-Baqarah, panjang lebar, karena di surat Al-Baqarah dibahas tentang hingga kepada masalah iddah-iddahnya gitu. Jadi kalau toh pada akhirnya di ayat 35 ini setelah ada dua pihak penengah dari keluarga laki dan perempuan dan keputusan keduanya ternyata keputusan yang pahit, yaitu mereka pasangan ini harus terpisah, maka itulah solusi yang terbaik. Sudah selesai. Intinya kalau ada lagi yang mempertanyakan apa hukum bercerai, hukumnya halal. Jadi kalau ditanya kenapa boleh bercerai, ya karena ikatan nikah itu adalah ikatan perjanjian yang tidak dibatasi waktu. Jadi enggak ada batasan waktunya. Bisa sebentar, bisa sedang, bisa lama. Oleh karena itu bisa perjanjian itu dibatalkan atau akad nikah itu dibubarkan. Diikat atau dibubarkan sama-sama ada hukumnya. Diikat ada hukumnya, dibubarkan ada hukumnya. Akibat hukumnya kalau dibubarkan pernikahan itu antara lain bagi perempuan menjalani masa iddah. Bagi laki-laki yang menceraikan ditagih membayar uang kompensasi perceraian. Begitu juga disebut di surah Al-Baqarah. Walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin, ayat 241 Al-Baqarah. Itulah perlindungan hak perempuan yang diceraikan. Hak laki-laki yang menceraikan dilindungi haknya untuk rujuk 2 kali, yaitu di dalam ayat At-Talaqu marratan 229 Al-Baqarah. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Jatah cerai dari laki-laki cuma 2 yang bisa mereka rujuk. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Rujuk, tarik, enggak jadi putus, atau lepas, israh, tasrih bi ihsan. Jadi kalaupun menceraikan harus dengan catatan bi ihsan. Ihsan, jangan lupa ihsan. Cerai itu selalu disertai dengan kata bi ihsan. Supaya apa? Supaya tidak jelek cerainya. Nah, apa cerai yang jelek itu? Cerai yang mewarisi permusuhan. Ya. Ada permusuhan di belakangnya. Sehingga tidak ada ihsan. Apa ciri-ciri ihsan itu? Ciri-ciri ihsan itu dari pihak laki-laki adalah dia merelakan haknya. Antara lain kalau seandainya harus bagi-bagi harta, itu kan salah satu akibat cerai kan? Akibat samping, efek samping perceraian itu adalah bagi harta. Nah itu, kalau mau mengamalkan ayat Al-Quran itu, baik-baiklah, kasihlah dia harta memang. Bahkan seandainya bukan hak dia pun kasihlah. Itu ihsannya. Ya kan? Kalau cuma ngasih hak dia doang, itu enggak ihsan, itu adil namanya. Beda kan? Memang hak dia dikasih. Enggak ada ihsan. Kalau mau ihsan,
bukan hak dia pun kasih. Kalau seandainya biasanya orang bagi harta itu bagi separuh-separuh, kasih dia lebih separuh supaya bisa mengamalkan, ya kira-kira buat bisa nikah lagi lah, ya kan, kasihlah kalau mengamalkan ini. Kalau enggak, kalau hanya sekedar ya udah bagi dua, hak dia, ya udah hak dia, enggak lebih dari hak dia enggak dikasih, ya adil namanya. Adil namanya itu standar minimal. Standar minimal pencapaian kita itu level adil itu. Di bawah itu zolimnya lagi. Hak dia pun gak dikasih. Nah itu zolim itu. Kenapa? Dia jahat sama aku, dia selingkuh. Misalnya kan gitu kan. Ada saja alasan. Tapi intinya kalau ditanya mengamalkan ihsan itu gimana? Ya itulah. Ihsan itu di atas adil. Jadi kalau adil itu berikan haknya sesuai porsinya. Kalau ihsan lebihkan. Itulah ihsan itu. Aduh berat juga bicara itu Ustaz. Kalau gitu sabar-sabarin aja. Sabar-sabarin aja. Banyak pahalanya. Ya kan? Bapak-bapak kalau sering mikirin cerai, itulah bayangin akibatnya. Kalau nggak sabar membayangkannya, ya udah sabar-sabarin aja. Sabar itu pun ihsan juga, ya nggak? Sabar itu ihsan juga. Ya gimana nggak ihsan? Bapak berharapkan idealnya begini, nggak dapat, ya nggak? Ya sabarlah, sabar. Sampai mati saja Pak. Habis itu jodoh kita lain lagi, ya. Jodoh yang nanti setelah mati itu udah lain. Allah yang menjodohkan kita lagi. Makanya pernah Bapak dengar hadis, ada Rasulullah bersabda terkait masalah laki-laki yang dijahatin sama istrinya. Kata Rasul, itu para bidadari berkata di surga, hentikanlah menzalimi dia adalah jodoh kami, katanya. Dibela Bapak di surga. Iya, lama sabarlah, supaya nggak lepas jodoh yang di surga tuh, ya kan? Mudah-mudahan pula sabar itulah yang membawa masuk surga itu kan. Itulah. Tapi itu menghibur bapak aja. Sebenarnya lebih sabar lagi ibu-ibu lagi. Mereka lebih merasa lagi teraniaya, tidak dikasihani, tidak diperhatikan, macam-macam itu. Ya udahlah. Kalau ditarik siapa juri adilnya, nggak ada yang adil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya udah, kita lakukan saja semampu kita. Jalani ketakwaan ini semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini satu ayat yang terakhir kemarin tentang masalah hakam. Hakam itu artinya juri untuk memutus bagaimana pernikahan. Realnya sekarang di abad modern kita ini sekarang adanya pengadilan agama. Selesai. Dah. Bagaimana aturan-aturan yang dijalankan di pengadilan agama itu berdasarkan kompilasi hukum Islam. Fikih kita itu kompilasi hukum Islam. Jadi bagaimana nanti pandangan pakar hukum, mazhab ini begini, mazhab ini begini, mazhab ini begini, yang berlaku tetap apa yang diputuskan di pengadilan agama. Itulah itu. Ya, jadi enggak berlaku kalau kita diskusi pun berbagai pandangan mazhab tentang kasus-kasus tertentu, yang berlaku tetap yang di pengadilan agama sana. Dan pengadilan agama itu berbasiskan syariat Islam juga. Jangan dikira bukan, itu syariat Islam juga yang diadopsi negara khusus untuk melindungi hak warga negara muslim di Indonesia. Nah, ayat berikutnya ini enggak cerita cerai lagi, enggak cerita nikah lagi. Inilah ayat 36. Di surat Al-Baqarah pun habis cerita cerai-cerai itu
ada itu selingan ayat enggak menceritakan tentang cerai dia. Jadi saya kasih tahu dah di surat Al-Baqarah nih cerita cerai nih. Di surat Al-Baqarah cerita cerai itu berawal dari ayat 227, 228, 229, 230, 231, 232. Masih terkait masalah cerai juga 233 seandainya ada anak yang harus disusukan. Kemudian 234, 235, 236, 237. Banyak kan? Banyak kali urusan cerai doang tuh. Baru masuklah ayat 238 perintah salat. Dan 239. Habis itu cerita cerai lagi. Kadang kok bisa ya urutan ayat ini siapa yang bikin? Didiktekan dari langit ini. Jadi kalau ditanya siapa yang membuat urutan ayat ini dalam surat, itu didiktekan oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Turunnya enggak sekaligus, bisa saja turunnya bertahap. Jadi pas turun ayat ini, siapa yang menyuruh Nabi Muhammad posisi ini setelah ayat ini, sebelum ayat ini? Malaikat Jibril. Gitu. Jadi titah langit ini. Makanya enggak ada versi lain Al-Qur'an nih. Ini cuma versinya, urutannya itulah. Makanya dikaji apalah hikmahnya sekian banyak ayat cerai tiba-tiba keselip 2 ayat ngurusin sholat gitu kan. Dijawab itulah kadang ketika orang ini ada komentar bilang begini, urusan cerai itu urusan yang menguras perhatian khususnya laki-laki, apalagi perempuan kali ya. Itu laki-laki itu jadi nggak normal tuh kelihatan mukanya. Kalau lagi di hadapan masalah itu, ketemu kawannya, itu hebat itu pengaruh masalah itu. Aku pernah ketemu kawan kayak gitu, cerai sama kawan, kusut aja muka tuh, padahal sholat dia. Hebat ternyata pengaruh masalah itu. Enggak tersembunyikan, nampak di luar, gitu. Jadi seakan-akan hikmahnya begini, seberat apapun masalahmu, jangan lupa sholat. Ibaratnya gitulah. Adukan kepada Allah. Jangan hilangkan kesempatan bersama Allah. Ya, seberat apapun masalah itu. Itulah ibaratnya hikmahnya kata para ahli ilmu terkait masalah urutan ayat ini. Ini juga habis cerita masalah kecekcokan dalam rumah tangga, masuk ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, menghambalah kalian kepada Allah. Nah, lagi-lagi serepot apapun urusan itu, tetap tugas kalian harus menghambakan diri kepada Allah. Inilah ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzul qurba wal jaril junubi was sahbi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Jadi ayat 36 ini dikatakan oleh para ulama, inilah rangkuman ajaran langit untuk umat manusia. Sebagian komentar ulama bilang begini, seandainya Al-Quran tak turun pun, akal sehat manusia akan menyetujui poin ini. Gitu kata mereka, saking apanya, lengkapnya ajaran ini. Apa saja itu? Menghambalah kepada Allah dan jangan menduakan Tuhan. Jangan menganggap ada Tuhan selain Allah. Itu jangan sekutukan. Artinya jangan ada di pikiranmu sedikit pun ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Jangan lakukan itu, baik dalam pikiran hingga dalam perbuatan. Baik dalam pikiran hingga dalam perbuatan. Dalam perbuatan juga nggak boleh. Aku dalam hatiku Tuhan, tapi datang dia ke depan kuil tuh,
dia lakukan perbuatan-perbuatan penghambaan macam orang-orang musyrik, enggak boleh, haram. Walaupun katanya aku menghamba kepada Tuhan, katanya enggak boleh, haram perbuatan itu. Jadi zahir dan batin enggak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Satu, tauhid berarti kan? Wabil walidaini ihsana, kepada berbaktilah, bahasa kita berbakti kepada ibu. Wabidil qurba, jadi wanya ini dannya ini berarti tadi kan bil walidaini ihsana, berarti yang kedua wabil qurba ihsan, wabizil qurba ihsana, wabil yatama ihsana, wabil masakin ihsana. Begitulah cara memahami ayat ini. Jadi perintah pertama adalah menghambakan diri hanya kepada, tidak boleh ada sedikit pun di pikiran maupun di perbuatan untuk menghambakan diri kepada selain Allah. Baru yang kedua berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu kepada siapa saja? Ayah ibu, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga. Tetangga ini ada 3. Tetangga dekat, tetangga jauh, teman dekat. Jadi daripada tadi menghamba kepada Allah, berbuat ihsan kepada ayah ibu, berbuat ihsan kepada kerabat, berbuat ihsan kepada yatim, berbuat ihsan kepada miskin, berbuat ihsan kepada tetangga dekat, berbuat ihsan kepada tetangga yang jauh, berbuat ihsan kepada teman dekat, berbuat ihsan kepada binu sabil, berbuat ihsan kepada budak hamba saya. 10 tagihan Allah. 1 poin untuk hubungan kita kepada Allah, sisanya berbuat ihsan kepada sama manusia dengan item-item tadi. Ayah dan ibu sudah jelas kan? Durhaka kepadanya dosa besar, jelas itu. Banyak juga ancamannya, baik di ayat Al-Quran atau di hadis. Paling banyak di hadis tentang masalah hak-hak ayah dan ibu itu. Ihsan kepada ayah ibu itu gimana prakteknya? Itu tadi, ihsan itu di atas adil kan? Kalau ayah saya sudah meninggal. Kalau ibu saya itu enggak ada penghasilannya, sebenarnya walaupun ada penghasilannya, tagihan syariatnya saya yang wajib menafkahinya. Tagihan syariatnya saya yang menafkahi, wajib menafkahi. Kami ada sekian orang anak laki-laki, ya kami anak laki-laki inilah yang wajib menafkahi ibu kami itu secara syariatnya. Cuma mak kami enggak butuh karena dia lebih kaya dari kami. Itu aja masalahnya kan gitu. Tapi kalau secara syariatnya, perempuan itu tidak wajib menafkahi dirinya. Ya kan? Paham ya? Perempuan itu tidak wajib menafkahi dirinya. Itu perempuan. Jadi kalau sekarang berarti yang ihsan itu emak saya, karena dia enggak menagih haknya ke kami anak laki. Kalau sempat ditagihnya ya harus kami beri, walaupun dia lebih dari cukup, misalnya kan gitu. Karena apa? Karena perempuan tidak wajib menafkahi dirinya. Lalu siapa yang menafkahi dirinya? Walinya, yang ditagih oleh syariat untuk menafkahinya. Gitu. Itulah orang tua. Berarti kalau ditagih wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada orang tua berarti kan lebih di atas haknya. Gitu kan? Lebih di atas haknya. Itulah ihsan. Kalau finansial berarti ya kita senang-senangin lah. Kita kasih hadiah juga baik. Ya. Dalam rangka apa lagi? Terus antara memenuhi keinginan ibu atau keinginan istri, Ustaz? Gimana caranya? Main cantik aja, nggak ada kata lain selain itu. Nggak usah banding-bandingkan. Aku lebih peduli sama ibuku. Kasihan istri nanti tersinggung dia, ya. Karena istri ini pun kita ikat dengan tagihan Allah juga kan. Ya udah nggak usah ngomong gitulah. Tapi main cantik aja. Ya main cantik aja, nggak ada kata lain lagi. Dua-duanya baik, gitu ya. Ya, supaya tidak memicu permusuhan. Nggak enak loh permusuhan antara istri dan
Istri kita dan ibu kita enggak baik, enggak enak itu. Nah, bagi ibu-ibu kalau ada yang menyimaknya kan, itu janganlah berlama-lama begitu. Kasihan nanti kalau anak laki ibu juga begitu kan? Atau ini kan gitu. Banyak sekali kejadiannya seperti itu. Jadi ya pandai-pandailah. Itu kepada ayah dan ibu. Dan sekian hadisnya, termasuk hadis Rasul, kepada siapa aku berbuat baik? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Berarti ibunya 3, Ustaz. Ya. Itu tafsir penceramah di Indonesia. Di Arab enggak ada tafsir kayak gitu. Dah. Kedua, ihsan kepada kerabat. Siapa kerabat di sini? Nah, zil qurba ini siapa, Ustaz? Jawabannya istri masuk dalam poin ini. Nah, jangan jauhkan. Karena kalau nanti pikir kerabat berarti abang adik. Lalu istri di mana posisinya di sini? Enggak ada dong. Bahaya. Makanya zil qurba ini istri masuk di situ. Ya, berbuat ihsan kepada ayah ibu. Poin jelas kan? Berbuat ihsan kepada zil qurba. Jadi jangan hanya aku nih, abang, kakakku, adekku, saudara ayahku, saudara ibuku, kakekku, nenekku. Itu doang yang dilihatnya. Enggak, istri yang dekat yang kau ikat dengan akad nikah itu masuk di situ. Zil qurba itu. Udah itu? Berbuat ihsan kepada anak yatim. Kalau ada yang pertama tentu anak yatim di lingkunganku, seperti anak adekku meninggal laki-laki kan, tuh yatim tuh, ihsanlah ke dia. Orang miskin, itu sama juga, orang miskin prioritas pertama yang ring terdekat dulu. Wal jarizil qurba, tetangga. Hadis tentang tetangga banyak kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin dhaifah, falyukrim dhaifah. Itu termasuk kepada hadis tanah. Falyukrim jarah, berbuat baiklah kepada tetangganya. Ada data-data hadis begitu. Termasuk juga ada hadis tidaklah disebut sempurna iman seseorang kalau orang lain tidak aman dari mulutnya. Nah, termasuk di situ tetangga juga itu. Jari zil qurba, berbuat ihsan kepada itu. Terus wal jaril junubi, yang jauh. Ini masalah levelnya berapa meter, berapa rumah, enggak ada kesepakatan ulama. Cuma di sini kalau kita satu RT, satu RW ya masihlah gitu ya. Wal jaril wasahibi bil jambi, ini juga masuk teman dekat, enggak tetangga, bukan kerabat, tapi teman di tempat kerja, teman satu kuliah, soulmate banget, gitu kan? Saling percaya, saling sering berkorban demi teman. Nah itu, jagalah itu ihsan. Silakan. Wa ibnis sabil. Ibnu sabil termasuk tamu. Ibnu sabil termasuk yang tamu datang ke rumah kita. Datang dia bertamu, ziarah mungkin kan, udah lama enggak ketemu, datang ya. Sekarang orang kalau menjamu tamu di kota ini agak ini Ustaz, karena rumah kan kecil-kecil, jadi enggak, udah langsung janjian di restoran aja. Enggak apa-apa, silakan, itu juga bisalah dibilang menjamu ya. Kan zaman sekarang suka gitu ya. Atau ada acara hajatan ya, acara kawinan contohnya kan, kawinan itu, acara kawinan itu berbuat ihsan itu, menjamu orang kan. Jadi kalau bapak memang pilihannya harus bikin resepsi nikah, harus mengundang banyak tamu di tempat yang bagus gitu ya, sampai mengeluarkan kadang 200 juta nikahin anak perempuan bapak gitu ya. Jangan lupa ngamalkin ayat ini supaya ada nilainya. Kan banyak orang nikah mengeluarkan biasa gitu kan. 200 juta mah dikit. Kadang sampai 500 juta sewa gedungnya. Apa namanya malah?
cateringnya, dekornya, gitu. Tuh. Jadi kalau bapak memang mengamalkan, oke silahkan. Tapi niatnya paling tidak inilah, berbuat ihsan kepada menyenangin orang. Jarang-jarang makan enak, ya kan? Ya, tamu ini sama semua, kasih makan sama yang enak-enak. Silahkan kalau itu maksudnya. Ya bagi sebagian orang mungkin berpikir itu nggak boros sekali, Ustaz. Ya udah, tergantung niatnya aja lah. Innamal a'malu binniyat. Susah kita memperdebatkan masalah itu. Kadang memang itu perlu kan? Ada juga bukan masalah gengsi-gengsinya sih, kadang kepantasan. Tahu kepantasan? Dia memang kaya. Ya kan? Dia kaya, apa salah? Yang enggak bas itu apa? Dia enggak ada duit, ngutang. Nah itu enggak usah paksain. Tapi kalau dia kaya, dia mau menjamu orang, mau bikin suasana yang lebih spesial, di hari yang spesial itu anak perempuannya nikah, silakan. Dia mampu. Dan jangan lupa niatnya, berbuat ihsan, nyenangin hati orang. Terus, wah, yang terakhir ini nggak ada sekarang, yaitu berbuat baik, berbuat ihsan kepada budak. Nah, tahu nggak hadis-hadis Rasulullah tentang budak? Jadi orang sering kita bahas budak kan, ini lagi-lagi ketemu lagi tema tentang budak. Kita bilang budak itu nggak pernah dihapus dalam Al-Quran. Ada hukumnya, hanya sekarang lagi tidak ada barangnya. Seandainya datang barangnya lagi, ada hukumnya. Dan tagihan-tagihan Allah kepada kita para majikan untuk memperlakukan budak kita, antara lain ayat ini, wajib berbuat ihsan kepada mereka. Hadis-hadis banyak juga menceritakan, kalau bisa kamu sama budakmu itu enggak usah beda meja makannya, satu grup makan aja, kata hadis Rasulullah gitu. Dan kalau dia berislam menjadi pengikut Nabi Muhammad, merdekakan, maka diberikan kepadamu tiket surga. Itulah adab kita berbuat ihsan kepada budak itu, dan ajari dia mengenal Allah. Itulah hak budak dari kita sebagai majikannya. Jadi berbuat ihsan kepada budak itu enggak boleh dizolimi, dikasih kerja yang di luar kemampuannya, enggak boleh. Gitu. Haram. Nah, ini budak, hak budak juga ada. Semua berbuat ihsan kepada mereka. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tak suka orang yang arogan, sombong. Berarti itu enggak ihsan. Termasuk tidak ihsan lanjutan ayatnya. Yang arogan dan sombong itu siapa? Alladzina yabkhulun. Itu orang-orang yang pelit. Nah, tuh berarti ihsan tadi itu tidak boleh pelit, karena dilanjutkan dalam ayat 37-nya. Bahwa yang disindir dalam ayat akhir ayat tadi, siapa mangkana mukhtalan fakhura, yaitu alladzina yabkhulun, orang yang bakhil. Jadi ada hubungan ihsan dengan bakhil itu, iya. Ihsan itu adalah orang yang tidak bakhil. Nah, apa ukuran bakhil itu? Pelit, kikir, apa ukurannya? Kapan seseorang bisa disebut bakhil? Datanya jelas, kita ada ukurannya. Seseorang dinyatakan bakhil kelas 1 ketika tagihan wajib Allah enggak ditunaikannya. Itu bakhil. Itu bakhil yang menghantarkan orang kepada dosa itu. Tagihan zakat enggak ditunaikannya, nafkah istrinya enggak ditunaikannya, nafkah anaknya enggak dikasihnya, padahal anaknya butuh misalnya kan. Jadi pihak-pihak yang wajib harta yang wajib ditunaikannya tapi tidak ditunaikannya, bakhil lah dia tuh. Harusnya dia ditagih bayar utang, enggak bayar utang, bakhil dia. Wajib ditunaikan, enggak dibayarnya, bakhil dia. Kena dia pasal dosa itu. Ini bakhil yang dosa itu. Kalau bakhil yang seperti misalnya karena kita banding-banding antar orang, oh dia itu agak lapang agak pemberi orangnya, ini agak nahan duit, ya itu belum tentu bakhil. Kalau dia masih bayar zakat, masih bayar nafkah, cuma masalah traktir jarang, traktir orang nggak pernah, atau misalnya itu mau di masyarakat biasa juga dibilang bakhil dah. Tapi bisa saja belum sampai ke level syar'i. Tapi juga gini, ada bakhil itu ukuran kepantasan nggak dipenuhinya, ukuran kepantasan nggak dipenuhinya. Seperti apa contohnya?
hubungannya dengan penghasilan. Ada penghasilan seseorang, contoh misalnya saya seorang suami, penghasilan saya 20 juta per bulan misalnya kan. Kos-kos kehidupan di rumah tangga paling-paling habis 10 juta misalnya. Saya setor duit belanja buat istri, buat senang-senang dia cuma 1 juta. Masih ada 9 juta lagi buat aku misalnya kan gitu. Aku bisa dibilang pelit secara ukuran kepantasan. Kenapa? Karena syariah Rasul mengatakan kita memberi makan istri itu seperti kita makan. Artinya ya bagaimana enaknya kita begitulah enaknya, tagihan syariatnya begitu, tagihan idealnya. Jadi ketika saya kasih walaupun sudah basic kebutuhan utamanya 10 juta udah terpenuhi, tinggal buat senang-senang dia saja saya kasih 1 juta, di saya masih ada 9 juta nih, bukan karena pertimbangan yang lain, mungkin karena yang saya nggak mau ngasih aja, bisa disebut bakhil, kecuali karena pertimbangan lain seperti misalnya ini investasi masa depan, untuk tabungan, itu lain cerita kan gitu. Tapi kalau untuk senang-senang dia cuma dikasih segitu, bisalah disebut, dibilangnya suaminya pelit, nggak salah dia itu, gitu ya. Tapi ukuran pertama yang harus kita hindari tadi lebih dulu, tadi apa? Tagihan wajib. Kalau tagihan wajib nggak ditunaikan, valid bakhil, dan bakhil yang seperti itu menghantar kepada dosa. Ini sindiran ayat ini, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah tak cinta kepada yang mukhtalan fakhur, yang enggak bagus akhlaknya, yang fakhur, yang sombong, yang arogan itu, yaitu siapa? Alladzina yabkhulun, orang-orang yang pelit, yang kikir. Tambah lagi jeleknya, wa ya'murunan nasa bil bukhli, dipengaruhinya orang lain supaya ikut pelit juga. Terus ada kajian tafsir terkait masalah ayat 37 ini. Komentar para sebagian tafsir begini, sebenarnya siapa sih yang disindir dari ayat ini? Ada penjelasan tafsirnya, ini yang disindir dari ini sebenarnya orang Yahudi katanya. Orang Yahudi kelakuannya memang kayak gitu katanya. Termasuk wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlihi, berupa karunia-Nya. Maksudnya menyembunyikan apa? Ini bukan menyembunyikan ada sebagian, apakah ini maksudnya menyembunyikan harta? Sebagian ulama tidak, ini menyembunyikan informasi tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian tafsir mengatakan ini sindiran untuk orang Yahudi. Walaupun ini sindiran kepada orang Yahudi, tapi ajaran ini untuk kita umat Nabi Muhammad. Artinya kalian wahai para pengikut Nabi Muhammad jangan seperti orang Yahudi itu. Wa'tadana lil kafirina 'adzaban muhina. Kami siapkan untuk orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud kafir di sini? Itulah makanya tafsir Yahudi tadi masuk. Orang Yahudi itu yang dimaksud di sini. Karena mereka disebut kafirin. Jadi enggak usah tersinggung mereka. Ini kata Al-Qur'an, bukan kata Ustadz Abdul Somad. Al-Quran memang mengatakan orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah kafir. Udah, biasa aja. Kalau ngapain dia keberatan? Memang dia nggak percaya Nabi Muhammad utusan Tuhan kan? Yang nggak boleh itu kalau kita bilang Muslim, kita bilang dia, itu nggak boleh. Baik, tafadhol.
innaka la. Taib. Ayat kita malam ini dua ayat 36 dan 37 yang mana pembicaraan tentang pernikahan selesai, hubungan tentang perempuan. Ayat-ayat kita berikut ini nanti akan banyak menceritakan tentang amal-amal sosial, sehingga surat An-Nisa ini memiliki ciri khas tersendiri terkait masalah kehidupan sosial antar masyarakat. Itu juga banyak dibahas dalam ayat-ayat surat An-Nisa, termasuk ayat yang kita bahas ini, yaitu tema hubungan antar manusia terkait duit. Itu makanya disebut pelit kan, masih harta juga, tapi hubungannya sudah dengan orang banyak. Berapa poin tadi? Selain yang kepada Allah, ihsan kepada 9 pihak. Itu semuanya itu tidak dilepaskan dari tema duit. Gitu. Betapa hebatnya peran duit itu di tengah manusia. Makanya gini, pernah dengar gibah enggak? Gibah itu apa? Menceritakan kejelekan orang lain. Tahu enggak biar enggak diceritakan orang kejelekan kita? Caranya ditutup matanya dari aib kita. Caranya menutupnya apa? Jadilah dermawan. Orang dermawan itu jarang diceritakan kejelekannya. Itulah makanya yang paling cepat diceritakan orang aibnya apa? Orang pelit. Jadi kalau mau tertutup aibnya, jadilah orang yang dermawan. Itulah insyaallah betapa hebatnya pengaruh duit itu kan. Nah itulah, ya itulah tentu orang yang beriman melakukan itu semua ibtigha'al liwajhillahil karim, karena mencari ridha Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.